kita bertemu lagi nih. Buat Anda yang baru bergabung hari ini, perkenalkan saya Dr. Dias dari Estetika Dr. Avandi Duren 3 yang akan menjadi host untuk memandu kedaftar semua pada Skin Talk sore ini. Selain kita sudah bergabung di Zoom, saat ini kita juga sedang live ya di Instagram dan di Facebook. Halo teman-teman yang sedang menyaksikan kita dari Facebook dan dari Instagram. Oh ya, seperti biasa nanti di akhir sesi Skin Talk, kita akan mengumumkan 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan eksklusif tote bag secara gratis dari Estetika Dr. Avandi. Nah, jadi bagi Kedafriend yang saat ini sedang bergabung di Zoom dan punya pertanyaan seputar tema Skin Talk kita hari ini, silahkan yuk kirimkan pertanyaan kalian di kolom Q&A. Dan untuk Kedafriend yang masih menyaksikan Skin Talk hari ini lewat Instagram atau lewat Facebook, yuk buruan pindah ke Zoom supaya pertanyaan kalian bisa terpilih buat jadi pemenang untuk mendapatkan tote bag kece gratis dari Estetika. Dan selain itu, nanti di akhir sesi Skin Talk saya juga akan mengumumkan promo lokal khusus dari Estetika Dr. Avandi yang ada di Medan. Jadi buat Kedafriend yang penasaran apa saja sih promo lokal yang ada di Estetika Dr. Avandi Medan. Nah, nanti kita akan beritahu ya di akhir sesi Skin Talk hari ini. Oke, Kedafriend, nah sudah bergabung nih narasumber kita. Kita sambut dulu yuk. Halo, Dokter Nona. Halo, selamat sore Dokter Dias. Halo, saya sapa Kedafriend ya dok. Selamat sore Kedafriend. Ya, halo, saya Dokter Nona dari Estetika Dr. Avandi Medan. Senang sekali sore ini bisa bertemu dengan Kedafriend dan Dokter Dias. Apa kabar Dokter Dias? Alhamdulillah baik, Dokter Nona bagaimana kabarnya dok di Medan? Alhamdulillah baik dok. Senang sekali ya dok ya, karena berkat Skin Talk ini saya jadi bisa bertemu nih dengan Dokter Nona. Waduh, ya. koneksi kita lagi agak nggak stabil nih dokter. Oh, oke. Nah, ya saya senang sekali dok. Saya senang sekali dok karena kita bisa bertemu nih walaupun di virtual dulu ya dokter ya. Nah jadi Kedafriend, Dokter Nona ini sudah cantik dan hebat. Nah ini Dokter Nona ini juga sudah banyak loh testimoni dari Kedafriend khususnya yang di cabang Medan ya dok ya, bahwa Dokter Nona ini sudah banyak sekali mengatasi berbagai permasalahan kulit. Oh ya dokter, kalau kata pepatah nih, tidak kenal maka tidak sayang. Nah dokter boleh dong di sharing-sharing dok sedikit pengalaman dokter di dunia estetik atau kecantikan? Boleh, biar makin sayang ya dok ya. Betul dok. Oke, saya sapa lagi ya. Halo Kedafriend semua. Saya Dr. Nona Yohana. Saya alumni Fakultas Kedokteran USU. Saya tamat tahun 2006. Udah lumayan tua ya dok. Nah jadi saya bergabung di Estetika Dr. Avandi sejak 3 tahun ini. Nah selama ini saya sudah memberikan pelayanan estetik kepada pasien-pasien, baik berupa tindakan estetika yang dasar seperti peeling, kauter, IPL, dan lain-lain, maupun tindakan estetik yang advance seperti filler, botox, dan benang dok. Wow, sudah banyak sekali nih, jam terbangnya juga sudah lama ya dok ya. Alhamdulillah. Jadi untuk pengalaman dan skill Dokter Nona dalam mengatasi berbagai permasalahan kulit Kedafriend ini sudah tidak perlu diragukan lagi pastinya Kedafriend. Yuk buat Kedafriend yang mau langsung konsultasi dengan Dokter Nona bisa langsung datang ya ke Estetika Dr. Avandi Medan yang ada di Jalan Abdullah Lubis nomor 36 Medan, kode posnya 20154. Nah tuh, lengkap sampai kode posnya. Yuk, saya tunggu. Nah, tuh ditunggu tuh oleh Dokter Nona. Atau untuk informasi lebih lanjutnya, Kedafriend bisa langsung cek aja di website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Nah, Kedafriend,
Di sore ini kita bersama Dr. Nona, kita akan berbincang-bincang nih seputar tema hari ini yang menarik sekali, yaitu perawatan kulit dengan brightening solution. Nah, karena seperti yang kita tahu ya, bahwa rutinitas kita yang banyak dilakukan di luar ruangan dapat membuat kulit kita menjadi kusam. Nah, pasti Keda Friend juga sudah pada tahu nih ada beberapa tanda-tanda kulit kusam yang terjadi karena adanya penumpukan dari sel kulit mati di permukaan kulit kita. Sehingga kulit yang baru yang seharusnya kelihatan nih di permukaan kulit malah tertutup oleh sel kulit mati. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, yuk kita langsung aja yuk minta dijelaskan langsung nih sama ahlinya Keda Friend. Nah, Dokter Nona, boleh dong dijelaskan terlebih dahulu nih buat Keda Friend agar Keda Friend lebih mengenal tentang masalah kulit kusam. Boleh, tentunya boleh dok. Kita langsung masuk ke materi PowerPoint-nya ya, Keda Friend semua. Oke, nah jadi kita berbicara tentang kulit kusam, serba-serbi kulit kusam. Tentu Keda Friend sudah sering mendengar istilah kulit kusam, atau mungkin ada dari Keda Friend yang pernah tuh duduk di depan cermin sambil ngaca, sambil lihat wajah, tuh ini wajah saya kusam nggak ya? Nah, sebenarnya apa sih kulit kusam itu? Next. Oke, apa itu kulit kusam? Jadi, ciri-ciri kulit kusam yang pertama itu tampak tidak berseri. Jadi, kalau kulit sehat itu akan jadi secara alami itu akan memancarkan kilaunya. Jadi glowing kalau ada ya, pernah ya? dengar memancarkan kilau alami kulit, iya benar sekali dok, gitu. Jadi kalau kulit sehat itu akan memancarkan kilau, apalagi jika terkena sinar. Maka kalau kulit kusam ini dia tidak berseri dok, tidak bersinar. Istilahnya tidak glowing kalau sekarang ya dok ya. Nah itu terjadi biasanya karena penumpukan sel-sel kulit mati ataupun faktor-faktor lain yang akan kita bahas nanti. Kemudian kulit tampak kasar. Jadi kalau kita raba permukaan kulit, maka akan terasa tidak halus, tidak rata, atau bisa teraba penonjolan-penonjolan kecil di permukaan kulit. Kemudian kulit tampak lelah. Nah, jadi kalau salah satu penyebab kulit kusam ini kan karena kurangnya nutrisi pada kulit, dok. Jadi karena kurangnya nutrisi pada kulit, kulit jadi tidak sehat, terlihat tidak segar, tampak lelah. Biasanya kalau kita banyak begadang, nah bangun paginya tuh kelihatan kulit jadi tampak lelah. Itu juga bisa dikatakan kulitnya kusam. Atau bahkan dapat berkomedo, bahkan berjerawat kulitnya. Oke, next. Nah, apa aja nih yang jadi penyebab terjadinya kulit kusam? Yang pertama itu adalah penumpukan sel-sel kulit mati. Jadi secara alami setiap 28 hari sekali itu ada terjadi proses regenerasi kulit. Jadi setiap 4 minggu sekali kulit kita itu mengalami perbaikan. Nah, tumbuh sel-sel kulit baru yang akan mendorong lapisan kulit di atasnya sehingga lapisan kulit mati ini akan terlepas dan digantikan oleh sel kulit baru yang lebih sehat dan segar. Namun, karena pertambahan usia atau faktor-faktor lain, dapat terjadi penumpukan sel-sel kulit mati sehingga kulit menjadi terlihat kusam. Next. Nah, kemudian UV atau sinar matahari. Jadi, semakin kita sering terpapar sinar matahari, ini akan mengakibatkan kulit semakin kusam. Karena saat kulit kita terpapar sinar matahari, maka ada sel melanosit dalam kulit yang akan menghasilkan melanin. Mungkin kayak friend sudah dengar ya, melanin itu adalah zat pigmen warna gelap pada kulit. Jadi semakin sering kita terpapar matahari, semakin banyak melanosit memproduksi melanin, kulit akan semakin gelap. Selain itu, sinar UVA ini juga dapat
mengganggu kolagen, merusak kolagen kulit, sehingga dapat timbul kerutan-kerutan pada kulit yang dapat menyebabkan kulit semakin terlihat kusam. Next. Nah, penyebab lainnya yaitu paparan polusi. Misalkan polusi udara, jadi ya memang apalagi di Jakarta ya dok, polusinya sangat mengganggu sekali ya dok ya. Betul banget dok. Kalau di Medan bagaimana dok polusinya di sana? Ya mengganggu juga dok, tapi setidaknya masih better lah dibandingkan Jakarta dok. Tetap lebih tebal Jakarta ya dok ya. Ya. Nah, jadi misalkan polusi udara ini kan banyak mengandung radikal-radikal bebas. Nah, radikal bebas ini sangat berbahaya bagi kulit dan dapat merusak struktur kulit sehingga dapat menyebabkan kulit kusam. Kemudian stres. Jadi saat stres, tubuh kita itu mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, hormon kortisol ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Karena terjadi penyempitan pembuluh darah, maka transport atau pengangkutan nutrisi dan cairan ke kulit itu berkurang. Jadi saat stres itu memang kulit akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga dapat terlihat kusam. Kemudian penyebab yang berikutnya itu kulit kering. Ini pasti ya dok. Nah kalau kulit kering ini bisa terjadi karena kurang asupan air putih atau bisa juga karena kelembapan kulit yang tidak terjaga. Nah, jadi bagi kedafren yang memiliki tipe kulit kering, gitu. Jadi memang sangat penting sekali untuk memilih pelembab yang tepat sehingga kelembapan kulit tetap terjaga dan kulit tidak menjadi kusam. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi ini sangat penting bagi kulit. Kita harus ingat kulit ini adalah organ yang paling besar di tubuh kita dan juga terdiri dari sel-sel hidup yang membutuhkan nutrisi. Jadi jika tubuh kita kekurangan nutrisi, maka akan langsung terlihat di kulit. Jadi kulit akan langsung terlihat tidak segar, kusam, seperti itu. Kemudian asap rokok. Nah, asap rokok ini memang sangat berbahaya sekali karena zat-zat karsinogenik pada asap rokok itu dapat merusak struktur kulit. Bahkan nih dok, ada penelitian jadi yang menyebutkan bahwa asap rokok ini dapat merusak kolagen kulit. Nah, jadi asap rokok ini ya, jadi asap rokok ini selain merugikan kesehatan, juga memang merugikan kecantikan juga ya dok, merugikan kesehatan kulit kita juga. Banyak ruginya ya dok ya dari asapnya itu. Nah banyak ruginya. Jadi bagi kedafren yang ingin memiliki kulit sehat, mungkin perlu dipertimbangkan nih untuk menjauhi rokok dan asap rokok. Kemudian make up. Nah make up ini jadi penggunaan make up yang terlalu sering atau komposisi make up yang tidak sesuai itu bisa menyumbat pori-pori atau juga menyumbat kelenjar sebum pada kulit. Nah, penyumbatan ini dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam. Namun, bagi kedafren yang memang senang menggunakan make up atau yang memang profesinya itu memang mengharuskan menggunakan make up setiap hari, ada yang seperti itu ya dok ya. Nah, jadi jangan khawatir. Yang penting kedafren harus imbangi dengan perawatan kulit yang ekstra. Next. Nah, ini penyebab kusam ketika pandemi ya. Jadi tidak membersihkan wajah secara teratur. Jadi memang saat stay at home, saat di rumah aja, biasanya kan kita efeknya itu jadi kurang peduli dengan penampilan dok. Nah, jadinya juga, males nih ngebersihin wajah karena ngerasa di rumah aja. Iya, betul. Males dok. Karena ngerasa di rumah aja gitu. Nah ini juga bisa menyebabkan kotoran, minyak, debu, sel-sel kulit mati menumpuk dan akhirnya kulit menjadi kusam.
kemudian stres. Jadi ya awal-awal di rumah aja mungkin kita masih enjoy ya dok, masih menikmati saat-saat bisa belajar dari rumah, bisa bekerja dari rumah gitu. Namun makin ke sini nih makin jenuh, makin Bosen jenuh. juga dok. Ya bosen ya dok. Tapi Iya. kabarnya bioskop di Jakarta bakalan buka dok. Nah itu masih desas-desus juga sih dok. Oh masih desas-desus. Agak ya masih pro kontra juga sih ya dok ya. Iya betul dok. Nah jadi karena kita jenuh, akhirnya stres, ya itu tadi hormon kortisol meningkat, transport atau pengantaran nutrisi dan cairan ke kulit berkurang. Kemudian kurang tidur. Jadi kalau misalkan kita kurang tidur, itu memang otomatis proses regenerasi atau proses perbaikan kulit ini tidak maksimal karena memang proses perbaikan ataupun proses regenerasi kulit ini terjadi saat kita tidur. Kalau kita kurang tidur, otomatis maka proses perbaikan kulit ini kurang baik. Kemudian nutrisi. Biasanya pas stay at home nih, maaf dok, nah biasanya pas stay at home nih, sekedar sharing nih dok ya, karena kebanyakan di rumah nih, asiknya itu jadinya nonton drama Korea, maraton, sampai kurang tidur dok. Nah iya benar dok, benar. Jadi itu dok, ya kalau biasanya kita tidurnya larut, mungkin misalkan kita tidur jam 3. Nah, saat paginya pasti langsung kerasa tuh dok, muka itu kayak kurang segar gitu dok. Jadi emang langsung terlihat kulit itu jadi kurang segar, seperti itu dok. Oke, kemudian nutrisi. Nah, ini nih. Jadi siapa yang berat badannya naik selama pandemi? Nah, saya langsung ngacung dok. Aduh, saya juga berarti dok. Iya. Makanan gampang sekarang dok, soalnya tinggal dari ojek online pesen. Bener dok, bener. Terus karena kita banyak di rumah, banyak diem, jadi nggak rasanya ya harus ada ngemil ya dok ya. Nah jadi biasanya kan cemilan-cemilan ini banyak mengandung minyak dan gula. Nah makanan-makanan yang banyak mengandung minyak dan gula ini juga tidak baik untuk kulit dok, karena kayak seperti gula gitu. Nah jadi gula ini saat gula darah kita banyak mengkonsumsi gula, kemudian gula darah kita naik. Nah ini bisa menyebabkan timbulnya radikal bebas di dalam tubuh yang akan dapat merusak kulit seperti itu. Kemudian kurang perawatan kulit. Nah ini pasti ya kurang perawatan kulit. Mungkin karena masih takut-takut keluar atau memang karena belum peduli. Tapi jangan khawatir nih Kedafren semua, karena Estetika Dr. Afandi sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jadi Kedafren bisa melakukan treatment, datang ke klinik dengan merasa aman, ya. Oke. Aman ya dok ya. Iya. Ya. Next. Nah ini pada saat new normal. Jadi penyebab kusam pada saat new normal karena sudah mulai keluar rumah, jadi sudah mulai banyak terpapar dengan sinar matahari, dengan debu dan polusi. Jadi memang ya sudah mulai terpapar dengan penyebab-penyebab kulit kusam lagi. Kemudian juga penggunaan masker. Nah, penggunaan masker apalagi digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama, nah ini memang bisa menjadi penyebab kulit kusam, ya dok ya. Oke, next. Nah, kalau sudah terjadi kusam, mau diapain nih? Jadi kita bicara tentang solusi untuk mengatasi kulit kusam. Nah, iya ini penting nih dok. Yang pertama itu rutin membersihkan wajah. Nah, jadi dengan rutin membersihkan wajah, kotoran itu tidak menumpuk di wajah, sel-sel kulit mati juga dapat terangkat, sehingga kulit bisa terlihat lebih cerah. Kemudian gunakan sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Nah, ini juga sangat penting sekali nih. Jadi
yang perlu Kedafren tahu, penggunaan sunscreen itu juga bukan hanya pada saat keluar ruangan. Jadi saat kita di dalam ruangan juga sebaiknya tetap menggunakan sunscreen. Karena sinar matahari itu memang sebagian besar dapat menembus kaca. Makanya saat kita pagi ataupun siang, di rumah nih, walaupun kita di dalam ruangan, dalam kondisi lampu yang tidak menyala, tetap terlihat terang. Itu tanda memang karena sinar matahari itu dapat menembus kaca. Jadi memang walaupun kita berada di dalam ruangan, harus tetap menggunakan sunscreen agar terhindar dari efek buruk matahari. Jadi setiap hari harus pakai sunscreen intinya ya dok ya? Harus dok, harus ya dok. Ya, nah ini nih kadang-kadang nih cuci muka aja males, apalagi skincarean. Nah iya dok. Jadi saya juga selalu ingetin ke pasien-pasien, Bu, saya juga yang kerjanya di dalam ruangan nih Bu, nggak kemana-mana nih Bu. Saya pakai Bu, jadi pagi saya pakai, terus yang saya touch up lagi sunscreen-nya. Seperti itu dok, memang harus ya dok ya. Kemudian perhatikan waktu tidur. Jadi jika tidur kita cukup, maka proses regenerasi atau perbaikan sel-sel akan terjadi dengan baik. Gitu. Menjaga pola makan dan gizi seimbang. Nah, jadi ya itu tadi mencukupi nutrisi atau kebutuhan kulit. Cukup minum air putih 2 liter sehari, kemudian cukup konsumsi sayur dan buah. Nah, mungkin kayak ada friend ada yang nanya nih, saya udah minum jus dok, atau saya minum susu dok, apa minum air putihnya tetap harus 2 liter? Nah, beda nggak sih dok sebenarnya? Tetap ya dok ya, jadi memang kebutuhan cairan itu memang air putih itu 2 liter di luar cairan lainnya. Tapi mungkin kecuali infus water dok. Kalau infus water itu memang dia sebenarnya cara asik untuk minum air putih. Jadi bisa dikategorikan biar nggak bosan ya dok ya. Air putih iya bisa jadi alternatif untuk Kedafren atau teman-teman yang tidak kurang suka kalau minum air putih gitu. Kemudian perawatan. Nah, perawatan kulit. Jadi ini pasti ya harus. Jadi walaupun kita tetap terpapar dengan faktor-faktor yang menyebabkan kulit kusam, nggak bisa dipungkiri kan kita pasti akan terpapar gitu. Jadi walaupun kita terpapar, tapi dengan melakukan perawatan kulit yang tepat, maka kulit kita tetap terjaga kesehatannya. Jadi tetap cerah, tetap sehat, tetap glowing ya dok. Iya betul. Itu yang lagi diinginkan sama seluruh rakyat Indonesia dok, glowing. Ya, glowing, kulit impian ya dok ya. Oke. Oke, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya nih, sudah lengkap banget ya Kedafren. Gimana nih sekarang? Jadi lebih punya bayangan kan tentang serba-serbi bagaimana sih terjadinya kusam pada kulit kita. Nah sekaligus juga tadi dokter Nona sudah menjelaskan nih tips-tipsnya bagaimana supaya kita cara mengatasi ketika kulit kita sudah menjadi kusam. Jadi kalau misalnya ada Kedafren yang masih bingung, nanti langsung aja ketik pertanyaan kalian ya di kolom Q&A, atau mungkin ada yang mau sharing-sharing pengalamannya tentang kulitnya, mungkin ada yang kusam juga. Nah, boleh banget nih cerita aja di kolom chat. Nah, karena pertanyaan belum ada nih dari Kedafren, jadi saya duluan yang nanya, boleh ya Dokter Nona ya? Boleh, silahkan Dokter Dias. Tadi mungkin sudah dibahas juga sedikit oleh Dokter Nona. Aku mau bahas yang lagi relate banget sih dok sama situasi sekarang ini nih. Karena saat ini kan kita masih di kondisi pandemi ya dok ya, dan memang untuk mencegah penularan kita wajib banget untuk pakai masker ketika aktivitas kita ini di luar rumah. Kalau di Jakarta sih udah masuk PSBB transisi lagi nih dok, jadi warga Jakarta juga sudah mulai banyak yang beraktivitas kembali di luar rumah. Nah kalau di Medan bagaimana dok sekarang kondisinya dok? Medan masih seperti biasa dok, jadi banyak tutup ya dok memang ya? Kita dari awal itu memang tidak ada istilah PSBB dok, cuman ya jadi lebih waspadalah karena memang peningkatan jumlah kasus per hari itu cukup banyak ya dok ya. Nah berarti yang di Medan juga sudah kembali lagi bisa kegiatan di luar rumah ya dok ya? Sudah dok, sudah. Jadi kalau saya lihat sudah, jadi ya memang sudah
7 bulan kan ya dok, sudah 7 bulan nih pandemi ini. Jadi memang ya kita memang sudah harus kembali beraktivitas, hanya memang harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu dok. Nggak bisa dibiarin, nggak bisa terus-terusan stay at home dok. Betul sih dok. Nah karena sudah kedafren semua nih sudah banyak nih yang beraktivitas di luar rumah. Nah artinya kita juga jadi lebih sering kan pakai masker ya dok ya, apalagi buat kedafren yang mungkin tenaga kesehatan juga. Nah lebih sering banget nih pakai maskernya. Cuman yang mau saya tanya tadi dok, kalau untuk penggunaan masker sendiri tadi juga sudah dijelaskan yang ada pengaruhnya pada kulit kita. Nah ini bagaimana nih dok pengaruhnya? Bikin kulit kita jadi semakin lebih cepat kusam atau bagaimana dok? Ya, jadi memang penggunaan masker ini membuat kulit lebih cepat kusam ya dokter Dias. Gitu, apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena memang permukaan kulit yang tertutup masker itu akan menjadi lebih panas. Kemudian sirkulasi udara ke permukaan kulit juga jadi kurang lancar sehingga dapat menyebabkan kulit kering dan kusam, dok. Nah, tapi kan kita tetap beraktivitas nih dok, tetap beraktivitas ya, jadi ya mau nggak mau tetap harus gunain masker dok. Nah jadi betul. Iya, jadi ya cara mengimbanginya ya dengan melakukan perawatan kulit yang ekstra dok, gitu. Jadi walaupun kita menggunakan masker sehari-hari, tapi kulit tetap terjaga kesehatannya, tidak kusam ataupun menjadi kering seperti itu ya dok. Baik, nah terus dokter untuk kedafren yang ingin kulit wajahnya tetap cerah nih dok, tidak kusam lagi ya, karena sering pakai masker juga. Nah bagaimana nih dok solusinya dokter? Nah ya, kedafren jangan khawatir ya. Jadi estetika Dr. Avandi ini memiliki estetika brightening solution. Jadi solusi untuk untuk semua kedafren untuk mendapatkan kulit yang cerah ya. Oke, kita simak ya. Silakan dokter. Nah, bagaimana mengembalikan kecerahan kulit dengan estetika brightening solution dari estetika Dr. Avandi. Next. Nah, jadi estetika Dr. Avandi ini memiliki rangkaian brightening solution atau solusi untuk memberikan kulit cerah yang diidam-idamkan oleh kedafren semua, oleh semua orang sih ya dok ya. Iya dok. Nah, yang pertama itu adalah krim perawatan. Krim perawatan estetika Dr. Avandi merupakan krim yang diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Sehingga krim dari estetika Dr. Avandi ini sangat efektif untuk membuat kulit kedafren lebih cerah dan sehat. Cerah dan sehat. Jadi jangan hanya cerah saja, tapi juga harus sehat. Tentunya dengan penggunaan yang rutin sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kemudian ada vitamin minum. Jadi vitamin minum ini berisi suplemen multivitamin dan juga antioksidan yang efektif untuk mencerahkan kulit dari dalam. Oke, next. Karena mungkin sedikit menambahkan ya dok ya, karena mungkin makanan yang kita makan itu juga kurang ya dok ya, antioksidannya kurang cukup ya dok untuk mencukupi kulit kita atau kebutuhan badan kita ya dok ya. Iya, benar sekali dokter Dias. Jadi memang karena apalagi pola makan kita sekarang kan ya lebih kurang sehat. Enak dok, yang penting enak. Ya enak dulu yang penting, sehatnya nanti dipikirin seperti itu. Nah jadi selain krim dan obat minum tadi dan vitamin minum, estetika ini juga memiliki treatment-treatment, tindakan-tindakan perawatan untuk mencerahkan kulit. Jadi apa aja nih estetika brightening solution? Nah, yang pertama ini adalah advanced facial treatment. Jadi facial ini merupakan tindakan yang paling basic, paling dasar untuk merawat kulit. Yang ada photo skin rejuvenation facial. Nah, photo skin rejuvenation facial ini adalah kombinasi dari facial dengan tindakan IPL atau intense pulse light. Jadi IPL ini adalah tindakan yang berbasis cahaya di mana sinar yang
diberikan ke permukaan kulit itu akan terserap ke lapisan kulit. Nah, sinar ini akan diubah menjadi energi panas. Nah, energi panas inilah yang efektif untuk menghancurkan melanin dan merangsang pembentukan kolagen. Jadi, photo skin rejuvenation facial ini sangat efektif untuk membantu meremajakan kulit, mencerahkan kulit, melembabkan dan mencerahkan kulit. Jadi 2 treatment sekaligus ya dok ya, dengan Ya. photo skin rejuvenation facial ini ya dok ya? Benar sekali Dokter Dias. Jadi sudah kombinasi antara facial dengan IPL treatment, seperti itu. Kemudian ada shooting facial. Jadi shooting facial ini facial yang sesuai untuk kulit yang sensitif. Nah, bagi friend yang mempunyai kulit sensitif mungkin sering bertanya gitu. Saya bisa nggak sih nih kulitnya di facial karena kulitnya ini gampang merah, diapa-apain sedikit sudah merah. Jadi takut untuk melakukan treatment. Nah, jangan khawatir, friend bisa konsultasi dengan dokter, nanti akan diarahkan untuk treatment yang sesuai. Salah satunya adalah shooting facial ini. Ini sesuai untuk kulit yang sensitif. Nah, fungsinya dapat menenangkan kulit dengan sensasi pendinginan pada kulit, dapat menjaga kehalusan dan elastisitas kulit, serta meningkatkan kelembapan kulit. Kemudian ada anti-aging gold facial. Jadi ini facial anti-aging dengan menggunakan masker gold yang efektif untuk memperbaiki tanda-tanda penuaan. Jadi efektif untuk meremajakan kulit, kemudian mencerahkan dan melembabkan kulit, sehingga setelah tindakan itu memang kulit terasa lebih lembab dan segar. Kemudian ada detox and deep pore cleanse facial. Nah, ini facial yang sesuai untuk kulit yang berminyak dan berkomedo. Jadi deep pore cleanse memang membersihkan penyumbatan-penyumbatan pada pori-pori sehingga dapat menyebabkan setelah facial ini dapat kulit kusam itu dapat teratasi. Kemudian advanced whitening facial. Nah, di sini dengan menggunakan masker vitamin C. Jadi seperti kita tahu, friend juga mungkin sudah sering mendengar, sudah tahu semua, sudah sering baca. Vitamin C ini salah satu zat untuk mencerahkan kulit. Jadi sangat efektif untuk mencerahkan kulit dan membantu mengurangi lingkar mata hitam, kemudian membersihkan sel-sel kulit mati pada permukaan kulit, dan memperbaiki tekstur kulit. Nah, ada lagi itu namanya purifying facial for acne and oily skin. Jadi ini facial yang sesuai untuk jenis kulit yang berminyak dan berjerawat. Jadi memang efektif untuk menghilangkan dan membersihkan kotoran pada pori-pori, kemudian mengurangi warna gelap pada kantung mata, menyerap minyak yang berlebihan pada kulit. Memang salah satu biasanya temennya jerawat ini kulit berminyak ya. Jadi dan kulit berminyak bikin kusam kelihatannya juga ya dok ya? Ya dok, ya. Jadi oh ya satu lagi nih. Jadi kalau tadi saya bilang kulit berkilau itu berbeda dengan berminyak. Jadi kalau kulit berminyak itu sebenarnya bikin kusam ya dok ya, bikin kulit jadi kelihatan kusam. Nah, kemudian facial ini juga dapat memperbaiki pori-pori yang terbuka karena kotoran di dalam pori-pori sudah dibersihkan, maka pori-pori dapat mengecil seperti itu. Next. Nah, kemudian ada oxy infusion. Oxy infusion ini adalah treatment pemberian oksigen secara optimal yang akan diserap oleh lapisan kulit wajah gitu. Jadi alat yang mengeluarkan oksigen dengan aliran yang optimal itu langsung kita berikan di atas permukaan kulit. Nah, ini akan langsung diserap kulit wajah melalui pori-pori sehingga kulit menjadi lebih lembab dan segar. Fungsinya untuk mencerahkan, menghaluskan dan menutrisi kulit wajah, membersihkan wajah dari kotoran dan debu, kemudian dapat membuat wajah lebih bersih, sehat, segar. Ya, jadi kayak kita
kayak kita aja kalau misalkan kekurangan oksigen tuh kerasa nggak nyaman, kerasa pengap gitu. Tapi begitu bisa menghirup udara bebas istilahnya ya Dok ya, langsung terasa segar. Jadi seperti itu Langsung juga, segar lagi. langsung Kulit segar juga lagi kulitnya. kulit juga butuh disegarkan oleh oksigen ya Dok ya. Ya benar Dok. Oke, next. Nah, kemudian brightening peeling. Brightening peeling ini adalah tindakan eksfoliasi atau pengangkatan atau pengelupasan sel kulit mati. Jadi, treatment ini cocok sekali untuk mengatasi kulit kusam. Dilakukan dengan cara mengoleskan cairan peeling di atas permukaan kulit. Nah, cairan peeling ini akan menyebabkan lapisan kulit terkelupas. Jadi, lapisan sel kulit mati ini akan terangkat sehingga dapat menghilangkan kulit kusam, menyamarkan garis halus di sekitar bibir dan sekitar mata, dan dapat menyamarkan noda hitam bekas jerawat atau juga menyamarkan noda hitam bekas luka. Itu juga dapat dihilangkan dengan brightening peeling ini. Next. Kemudian brightening injection atau injeksi pencerah. Nah, jadi injeksi pencerah ini mengandung multivitamin dan antioksidan yang baik untuk kesehatan kulit. Jadi kita suntikan ke tubuh sehingga vitamin dan antioksidan ini langsung bekerja untuk mencegah kerusakan jaringan kulit akibat radikal bebas. Kemudian dapat mencerahkan kulit dengan menghalangi pembentukan zat warna kulit. Jadi menghalangi pembentukan melanin. Kemudian dapat juga merangsang pembentukan kolagen sehingga dapat melindungi kulit dari efek penuaan dini. Kemudian ada brightening infusion atau infus pencerah. Nah, kalau infus pencerah ini tentu kandungan multivitamin dan kandungan antioksidannya sudah lebih lengkap lagi daripada brightening injection. Jadi sangat efektif untuk mencerahkan kulit. Jadi cara kerjanya multivitamin dan antioksidan yang kita masukkan ke dalam tubuh melalui infus ini akan langsung bekerja menghambat produksi melanin. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, pada saat terpapar matahari memang akan terbentuk melanin yang membuat kulit menjadi gelap. Nah, fungsinya multivitamin dan antioksidan di sini untuk menghambat proses terbentuknya melanin sehingga kulit tetap cerah. Kemudian antioksidannya juga sangat efektif untuk menangkal efek buruk radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh termasuk sel kulit. Nah, antioksidannya juga sangat efektif untuk menstimulasi pembentukan kolagen alami kulit. Jadi dapat merangsang fibroblast untuk memproduksi kolagen dan elastin sehingga kulit tetap kenyal dan lebih segar. Ini salah satu treatment favorit nih Dok di Medan ini Dok. Oh begitu ya Dok ya, karena bukan hanya cerah aja yang kita dapatkan ya Dok ya, tapi jadi buat kenyal, buat anti aging juga berarti ya Dok ya. Ya, banyak manfaatnya Dok. Jadi yang sudah pernah infus biasanya Tagihan bakalan ya, infus. Iya. Jadi kalau ditanya bikin ketergantungan, enggak bikin ketergantungan. Bikin ketagihan tapi. Bikin ketagihan tapi. Karena berasa manfaatnya ya Dok ya. Iya, berasa manfaatnya. Jadi memang semua pasien yang sudah merasakan infus akan infus lagi seperti itu Dok. Next. Nah, ini auto roller. Jadi auto roller ini adalah tindakan untuk memasukkan koktail ke dalam lapisan kulit dengan bantuan alat microneedle. Gitu. Jadi dengan bantuan alat microneedle ini akan mengefektifkan penyerapan serum. Gitu. Jadi cara pengerjaannya setelah kulit kita dibersihkan, kemudian dikasih krim anestesi, kemudian krim anestesinya dibersihkan kembali, itu kita aplikasikan koktail ke permukaan kulit dengan bantuan microneedle. Jadi microneedle ini membantu penyerapan koktail yang mengandung zat-zat nutrisi untuk kulit. Jadi biasanya mengandung zat-zat pencerah, anti-aging,
kemudian zat-zat yang merangsang pembentukan kolagen seperti itu. Nah, manfaatnya ini juga banyak sekali. Bisa untuk mencerahkan dan menghaluskan, kemudian memulihkan tekstur kulit menjadi halus dan kencang, mengecilkan pori-pori, juga dapat merangsang pertumbuhan kolagen. Tapi sakit nggak sih dok? Kan pakai Enggak microneedle tuh, enggak ya? Enggak Nah dok, tuh, itu tadi. Jadi kan sebelum tindakan itu memang kita sudah diaplikasikan krim anestesi. Jadi krim anestesi ini juga yang kita gunakan juga cukup bagus dan kita nggak ini ya, maksudnya nggak yang di dikit-dikit gitu. Nggak pelit-pelit ya dok ya? Nggak pelit-pelit, bener dok. Jadi ada pasien yang pernah bilang, yang sebelumnya itu pernah takut seperti itu, karena pernah autoroller di tempat lain sakit gitu. Terus pas di estetika Dokter Afandi, loh dok, ini saya nggak ngerasa sakit loh dok. Tapi memang saya ngelihat tadi tuh krim anestesinya tebel banget ya dok. Iya, jadi memang kita kan tujuannya membuat pasien nyaman ya dokter Dias ya. Nah jadi kayak Dafren jangan takut-takut nih, nggak sakit kok, nggak sakit benar. Saya juga melakukan treatment ini dok. Oke. Kalau udah ngerasain sendiri kan udah tahu ya dok ya rasanya gimana ya dok? Iya bener dok, jadi udah tahu rasanya, sudah tahu bagaimana prosesnya, sudah tahu bagaimana merasakan manfaatnya juga ya dok ya. Bener dok. Jadi saksi hidup untuk cerita ke pasien-pasien dok. Baik dokter. Nah ini platelet rich plasma atau PRP. Jadi PRP ini pada dasarnya memang pengerjaannya sama seperti autoroller, hanya serum yang digunakan itu bukan koktail atau serum yang sudah jadi, tapi pada PRP ini kita menggunakan serum yang berasal dari darah pasien sendiri. Jadi secara alami memang di darah kita ini ada namanya growth factor atau faktor pertumbuhan yang dia memang fungsinya untuk meregenerasi sel. Jadi setelah kita ambil darah, kemudian kita masukkan ke tabung khusus, kita proses di mesin. Nah, nanti akan terpisah antara sel-sel darah dan plasma. Jadi plasma ini yang kita ambil plasma yang banyak mengandung platelet, yang banyak mengandung growth factor tadi. Gitu. Jadi PRP ini fungsinya bisa untuk merangsang perbaikan sel kulit dengan memanfaatkan plasma darah, kemudian merangsang pertumbuhan kolagen, mencerahkan kulit dengan mengubah pembentukan zat warna kulit menjadi lebih terang. Bisa juga untuk merangsang pertumbuhan folikel-folikel rambut baru. Jadi ada juga dok pasien saya yang melakukan treatment rambut rontok dengan PRP ini dok. Seperti itu. Ini dok karena ini pakai darah sendiri, artinya minimal alergi juga ya dok ya? Ya benar sekali dok, minimal alergi. Jadi memang karena berasal dari tubuh kita sendiri, memang lebih cocok, lebih sesuai. Dan memang banyak pasien yang merasakan efeknya itu ya sangat hasilnya yang cukup memuaskan dok. Jadi memang PRP ini juga salah satu treatment yang sangat favorit di Medan dok. Baik dokter. Oke, next ini iontoforesis. Jadi iontoforesis ini adalah treatment dengan menggunakan arus listrik tingkat rendah. Jadi fungsinya untuk mencerahkan dan menghaluskan kulit, kemudian memulihkan tekstur kulit menjadi lebih halus, bercahaya dan kencang, dan dapat juga mencegah timbulnya flek. Jadi dengan adanya penggunaan arus listrik tingkat rendah ini, permeabilitas kulit meningkat. Jadi permeabilitas ini adalah kemampuan kulit untuk menyerap zat-zat yang diaplikasikan. Jadi saat permeabilitas kulit meningkat, maka serum ataupun zat-zat nutrisi yang kita aplikasikan di kulit wajah itu dapat menyerap lebih baik. Next. Jadi lebih gampang masuknya ya dok ya? Ya dok, lebih gampang. Jadi membantu penyerapan. Kemudian jet peel.
Nah, jet pill ini bekerja dengan cara memberikan oksigen tekanan tinggi dan serum yang biasanya berfungsi untuk pencerah ataupun anti-aging dengan kecepatan tinggi, sehingga serum yang diberikan ini dapat menyerap lebih baik ke kulit. Fungsinya untuk memberikan asupan nutrisi dan oksigen ke dalam kulit, kemudian membantu meregenerasi sel-sel kulit, mengangkat sel-sel kulit mati sehingga efektif mengatasi dan mencegah kulit kusam, membersihkan kotoran yang menyumbat pori-pori dan komedo. Next. Nah, ini Ultra Hydro Booster. Nah, jadi Ultra Hydro Booster ini adalah treatment memasukkan asam hyaluronat ke dalam lapisan kulit. Asam hyaluronat ini sebenarnya memang ada di kulit kita ya, Dok ya. Jadi memang merupakan komponen kulit, dia fungsinya untuk mengikat air dan menjaga kelembapan kulit. Namun, seiring bertambahnya usia, kandungan asam hyaluronat di kulit kita ini semakin menurun, Dok. Makanya timbullah tanda-tanda penuaan. Jadi, Ultra Hydro Booster ini kita masukkan lagi nih asam hyaluronat ke permukaan kulit, ke dalam lapisan kulit, sehingga dapat menjaga kelembapan kulit tetap terjaga, kemudian kulit lebih kenyal dan segar. Biasanya setelah Ultra Hydro Booster ini memang langsung terasa, Dok, kulit sekitar 2 hari sampai 1 minggu itu langsung kerasa kulit langsung kenyal-kenyal, lebih glowing gitu. Iya, bener, Dok. Nah, jadi dia sangat efektif untuk melembabkan kulit dari dalam, menghaluskan dan melembutkan kulit, kemudian menjaga kekencangan dan elastisitas kulit. Karena memang asam hyaluronat ini juga dia melekat pada kolagen. Jadi kalau misalkan asam hyaluronatnya banyak, kondisi kolagennya lebih kencang. Kemudian mengatasi kerusakan kulit karena berkurangnya produksi kolagen, dan dapat memperbaiki kualitas struktur kulit pada bekas luka dan jerawat. Jadi kalau ada kedafren yang punya masalah dengan bekas jerawat atau scar atau bopeng yang bolong-bolong, nah ini bisa melakukan treatment ini cukup efektif untuk mengatasi scar. Jadi prinsipnya yang bolong-bolong kita isi, kemudian asam hyaluronat yang kita masukkan akan menarik air sehingga si scarnya ini dan merangsang pembentukan kolagen tentunya, sehingga si scar ini akan naik. Seperti itu. Jadi naik mengisi yang bolong-bolong itu tadi ya, Dok ya? Iya, benar sekali, Dokter Dias. Nah, kemudian ada Bright Leaf Aqua Pure for Rejuvenation. Jadi, Bright Leaf Aqua Pure ini atau biasa disebut BLA, ini adalah treatment non-invasif yang merupakan rangkaian dari 4 macam treatment. Jadi di BLA ini ada 4 macam treatment nih, kedafren. Nah, yang pertama itu adalah soft peel atau aqua peel. Jadi dia tujuannya untuk eksfoliasi atau mengangkat sel kulit mati. Kemudian yang kedua ini ada serum infusion dengan electroporation system. Jadi saat tindakan itu kita mengaplikasikan serum di lapisan kulit. Nah, kemudian kita aplikasikan alat yang akan membantu penetrasi atau penyerapan serum ini, sehingga memang serum dapat terserap lebih dalam ke lapisan kulit. Kemudian ada skin lifting dengan stimulasi elektromagnetik yang berfungsi untuk mengencangkan kulit. Kemudian ada juga cooling atau heating system yang berfungsi untuk mengecilkan pori-pori dan merangsang peremajaan kulit. Jadi lengkap, Dok, komplit nih di sini nih. Nah, BLA ini efektif. Biasanya setelah ini langsung kelihatan hasilnya juga ya, Dok ya? Nah, benar, Dok. Jadi memang paling banyak diminati. Karena memang setelah treatment itu pasien langsung kelihatan glowing. Biasanya yang mau ada acara ini langsung bilang nih, Dok, saya 2 hari lagi mau acara ini. Jadi kulitnya mau harus glowing, Dok. Ya udah kita kasih BLA, bisa dikombinasikan dengan infus seperti itu. Bedanya apa nih dengan treatment-treatment yang lain? Jadi kalau BLA ini dia sifatnya segera, hasilnya langsung terlihat, hanya saja
kedalamannya itu kurang. Jadi untuk ada kelainan-kelainan kulit yang dalam, misalkan seperti flek, itu kurang efektif. Jadi masih lebih efektif seperti PRP ataupun autoroller, seperti itu. Nah, jadi yang kemudian ada laser V-beam perfecta. Nah, jadi laser V-beam perfecta ini merupakan laser revolusioner dan merupakan gold standard untuk menangani kelainan-kelainan kulit akibat kelainan pembuluh darah dan pigmentasi epidermal. Jadi, laser V-beam ini efektif untuk mengobati tanda lahir atau hemangiom. Jadi, hemangiom ini ya, Kedavren itu seperti benjolan di permukaan kulit yang berwarna merah keunguan. Nah, itu sebenarnya anyaman-anyaman pembuluh darah. Jadi, laser V-beam ini sangat efektif untuk mengobati tanda lahir. Kemudian dapat juga menghilangkan pembuluh darah halus di wajah. Jadi, kalau bagi Kedavren yang memiliki pembuluh-pembuluh darah yang terlihat, itu namanya teleangiektasis. Nah, dapat dikurangi dengan menggunakan laser V-beam ini. Kemudian dapat mengobati jerawat aktif, meremajakan dan mencerahkan kulit, menyamarkan stretch mark dan selulit, serta menyamarkan parut bekas jerawat. Next. Nah, ada juga laser B-axis. Jadi laser B-axis ini dengan menggunakan panjang gelombang 1064 dan 532 nanometer, jadi memancarkan sinar yang dapat menembus lapisan kulit, sangat efektif untuk mengurangi dan menghilangkan flek-flek hitam. Kemudian dapat menghilangkan tato dan dapat juga memperbaiki kerutan, memperbaiki elastisitas kulit, dan memperkecil pori-pori. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih dokter, penjelasannya sudah lengkap nih. Jadi ada banyak sekali sebenarnya dok ya solusi dari estetika Dr. Avanti untuk mendapatkan kulit yang cerah kembali buat Kedavren semua tentunya. Dan buat Kedavren yang mungkin masih bingung nih pilih perawatan yang mana, langsung aja datang ya ke klinik estetika cabang terdekat dan konsultasikan dengan dokter di estetika Dr. Avanti cabang terdekat nanti. Jadi nanti dokter akan merekomendasikan apa sih treatment yang paling tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan kulit kalian. Dan Kedavren juga nggak perlu khawatir atau takut ya dok buat langsung datang ke klinik ya dok. Soalnya di klinik estetika itu juga sudah ditetapkan protokol kesehatan yang ketat dan sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah kira-kira boleh dijelaskan dok apa saja sih nih protokol kesehatan yang sudah diterapkan di estetika Dr. Avanti dok? Boleh dok, boleh ya. Jadi memang estetika Dr. Avanti ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat dok. Jadi dimulai itu dari sebelum kita masuk ke ruangan klinik, itu sudah dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian semua pasien yang masuk harus menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer sebelum masuk ke ruangan klinik. Nah, di dalam ruangan klinik itu kita sudah menerapkan physical distancing atau menjaga jarak. Kemudian juga dokter, perawat, dan kasir juga menggunakan APD yang lengkap. Jadi nih jas putihnya ini udah lama nggak dipakai nih dok, spesial. Iya ya dok ya, udah lama nih kita nggak pakai ini ya dok ya berarti. Ya, kemudian selain itu juga estetika Dr. Avanti menggunakan perlindungan ganda, yaitu dengan menggunakan UVC dan juga air purifier. Jadi fungsinya untuk mensterilkan ruangan dari bakteri dan virus sampai 99% cukup efektif. Seperti itu, Dr. Dias. Jadi, Kedavren jangan ragu, kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang tepat, yang sangat ketat. Iya, betul banget Kedavren. Atau buat Kedavren yang ternyata masih belum sempat buat langsung datang ke klinik estetika Dr. Avanti cabang terdekat, nggak perlu khawatir karena Kedavren juga bisa nih mendapatkan skincare yang tepat dengan melakukan konsultasi dokter secara online melalui live video konsultasi ataupun foto konsultasi dari website atau klinik estetika mobile apps. Nah, asiknya lagi nih, konsultasinya gratis. Nah,
tuh konsultasi ke dokter gratis. Dan udah gratis, konsultasi secara online juga memberikan kemudahan nih buat Kedafriend supaya konsultasinya bisa langsung dari mana saja dan kapan saja. Nah, jadi Kedafriend, buat kamu yang merasa kulitnya udah kelihatan agak kusam nih atau sudah memiliki tanda-tanda seperti yang tadi Dokter Nona jelaskan tadi. Nah, sebaiknya segera diatasi yuk buruan, karena kalau misalnya kita tunda-tunda lagi, malah bikin permasalahan tersebut jadi semakin sulit untuk diatasi ya dok ya? Ya benar dokter. Atau lebih parahnya lagi malah bisa bikin munculnya permasalahan kulit yang baru. Nah pasti Kedafriend nggak mau kan? Jadi langsung aja tuh, cus kita datang perawatan di estetika, karena mumpung banget nih lagi banyak sekali ada penawaran menarik yang sebentar lagi akan aku bagikan, akan aku sharing buat Kedafriend semua. Ayo, penasaran kan jadinya? Saya juga jadi ikut penasaran ini dok. Iya dok, jadi kepo ya dok ya? Kepo dok. Baik, jadi inilah dia. Kepo, ada singkatannya dok sebenarnya dok. Kepo itu adalah ya klinik estetika special offers. Nah tuh, ini adalah sebuah bukti nih cintanya estetika Dokter Afandi buat Kedafriend semua, karena selain tadi sudah diberikan kemudahan melalui online, lalu juga kita juga memberikan segudang promo nih buat Kedafriend semua dengan Kepo ini, supaya Kedafriend semakin mudah dan bisa melakukan perawatan kulit dengan hemat. Nah, jadi Kepo hari ini ada 2 Kedafriend, yaitu dengan estetika treatment card dan ada 1 promo khusus buat estetika Dokter Afandi cabang Medan. Jadi Kedafriend yang berada di Medan, nah ini kabar gembira buat kalian nih, karena kalian bisa langsung mendapatkan promo khusus di estetika Dokter Afandi Medan hanya dengan cara yang pertama, Kedafriend yang saat ini sedang menyaksikan lewat Facebook atau lewat Instagram, nah Kedafriend langsung screenshot aja layar kalian yang ada muka kita berdua ini. Lalu nanti bukti screenshot Kedafriend tinggal Kedafriend tunjukkan ke kasir di estetika Dokter Afandi cabang Medan. Dan yang kedua buat Kedafriend yang join lewat Zoom, ini lebih gampang lagi. Jadi Kedafriend tinggal langsung aja sebutkan nama, nomor telepon ataupun alamat email kalian yang Kedafriend daftarkan saat register untuk Zoom Skin Talk hari ini. Lalu kira-kira apa saja sih promo buat Kedafriend-nya di Medan? Nih, langsung aja kita intip. Ada banyak banget. Ada auto roller nih. Iya, ini treatment yang favorit ya dok ya di Medan ya dok. Nih, mumpung promo. Nah, mumpung lagi diskon 20% buat yang penasaran mau cobain, langsung datang ke estetika Dokter Afandi Medan. Nah, ini juga yang ampuh banget buat pencerahan, brightening injection, lagi diskonnya 20%, lumayan tuh banyak diskonnya. Nah, biasanya langsung diserbu ini dok. Nah, ini apalagi nih dok, yang benar. infusion ini nih yang paling favorit, yang bikin ketagihan, ini juga lagi diskon nih Kedafriend. Diskonnya 20% juga. Lalu IPL, Skin Rejuvenation, ini juga diskonnya 20%. Dan ini yang paling heboh, perawatan radiofrekuensi free buat Kedafriend. Nah, ini tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Lalu buat Kedafriend yang di luar Medan, nggak perlu khawatir karena Kedafriend juga bisa mendapatkan perawatan hemat dengan menggunakan estetika treatment card. Dari harga mulai 199.000 saja, dan hematnya itu bisa sampai 12 juta. Tuh, 12 jutanya itu bisa ditabung buat beli handphone baru. Sangat jangkau ya dok, mulai 199.000. Betul sekali, bisa perawatan biar glowing. Nah, dan apa saja sih nih nama-namanya buat Kedafriend yang di Instagram kan nggak kelihatan ya layarnya. Nah, ini ada Amethyst Treatment Card,
ada beryl treatment card, lalu ada citrine, ada diamond, ada emerald, ada fluorite, ada garnet, hematite, inkaros, terus ada jade, ada kyanite, ada lemon quartz, dan juga ada moonstone dan nephrite. Yang 5 terakhir ini yang paling baru nih estetika treatment card-nya. Tuh, jadi ada banyak sekali nih dok promo buat Kedafren nih dok. Ya, boleh langsung diserbu ya dok. Biasanya kalau promo ini kan langsung banyak peminatnya. Betul sekali, apalagi cewek-cewek nih kalau udah denger diskon langsung deh serbu. Langsung dok, antenanya langsung kencang ya dok ya, ting ting ting. Nah, dan selain itu masih ada banyak sekali promo-promo selain yang tadi telah kita sebutkan. Untuk penjelasan lengkapnya, apalagi yang tadi estetika treatment card yang namanya cantik-cantik itu, nah Kedafren bisa langsung cek aja di website kita di www.klinikestetika.com pada bagian promo. Atau bisa juga Kedafren sering-sering kepoin, sering-sering intip-intip akun sosial media kita di Instagram @klinikestetika, atau bisa langsung aja telepon ke Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Jadi karena mumpung lagi ada banyak banget nih promonya, yuk langsung cus datang ke Estetika Dr. Afandi cabang terdekat. Dan yang buat Instagram masih live gak kita? Masih ya. Nah, buat teman-teman yang di Instagram bisa langsung screenshot, jangan lupa biar bisa ditukarkan nih untuk promo tadi. Dan buat Kedafren yang tempat tinggalnya jauh dari Medan, jangan khawatir, selain ada estetika treatment card tadi, Estetika Dr. Afandi juga masih punya banyak sekali promo menarik di kota kalian. Makanya jangan sampai kelewatan ya untuk menyaksikan Skin Talk episode selanjutnya. Oke dok, gak kerasa nih kita sudah masuk ke sesi pertanyaan dokter. Ya. Ada yang sharing juga nih ke kita dari Kak Jo Aye. Katanya perawatan kulit untuk oily skin dan konsumsi vitamin apa yang harus dilakukan jika kita harus berada di lingkungan sosial perokok aktif, sedangkan kita sendiri akhirnya jadi perokok pasif dalam jangka waktu yang lama. Bagaimana dokter? Oke, jadi tanggapannya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ya Dokter Dias, untuk yang jenis kulitnya berminyak, itu banyak sekali sebenarnya rangkaian treatment yang bisa kita berikan. Yang pasti yang pertama itu adalah produk perawatan wajah dulu. Jadi memang produk perawatan wajah ini harus rutin digunakan. Nah, seperti saya jelaskan tadi, jadi memang semua produk perawatan wajah dari Estetika Dr. Afandi ini kan diformulasikan sesuai dengan kondisi kulit masing-masing pasien. Jadi misalkan untuk yang jenis kulitnya berminyak, maka akan kita berikan apakah itu cleansing atau krim ataupun juga sunscreen yang sesuai untuk tipe kulit berminyak. Jadi yang memang dapat mengontrol produksi minyak yang berlebihan. Kemudian untuk treatmentnya bisa melakukan treatment facial detox untuk treatment yang basic, kemudian jadi kita lihat lagi apakah ada jerawat atau tidak gitu. Kemudian bisa diikuti dengan treatment-treatment yang lain, misalkan seperti auto roller for oily skin itu juga ada. Jadi salah satu varian auto roller kita yaitu varian auto roller for oily skin, atau misalkan bisa juga jika ada jerawat yang aktif, bisa kita lakukan IPL atau intense pulse light tadi. Dan untuk yang karena sering berada di lingkungan perokok sehingga menjadi perokok pasif, tentu kan itu banyak terpapar dengan radikal-radikal bebas. Nah, dapat juga kita berikan infus pencerah tadi dok, karena infus pencerah ini fungsinya bukan hanya untuk mencerahkan, tapi juga untuk melawan radikal-radikal bebas yang dapat merusak kulit, seperti itu. Jadi langsung dihajar ya dok dari luar dan dari dalam ya dok ya? Iya, benar dok.
Ya, kalau ya memang kan Ah, kita harus jadi dokter itu harus komprehensif, harus holistik ya dok, harus betul sekali. keseluruhan seperti itu. Jadi supaya memang hasil yang didapatkan juga memuaskan pasien sesuai dengan yang diinginkan pasien. Betul sekali dokter. Kak Jo ini pemirsa setia Skin Talk nih dok. Minggu lalu juga Oh, sudah menjadi pemenang nih untuk pertanyaan terbaik. oh, Wah, halo Kak Jo, salam kenal dari saya. halo. Oke, ada pertanyaan lain nih dok dari Kak Muhammad Rizky. Halo, selamat sore dokter. Dalam kondisi pandemi saat ini, kegiatan sekolah menjadi daring sehingga lebih banyak di rumah. Walaupun di rumah, wajah juga jadi lebih kusam, dok. Apakah pemakaian sunscreen tetap harus dipakai? Dan untuk treatment pencerahan yang bisa dilakukan dari rumah, apa ya, dokter? Tadi mungkin sudah dijelaskan juga ya, dok ya? Iya, sudah dijelaskan. Ini usianya berapa? Kalau katanya belajar dari rumah mungkin masih usia pelajar atau mahasiswa mungkin ya dokter ya. Nah, Betul, jadi dok. sunscreen itu ya tetap. Jadi walaupun kita berada di dalam ruangan, itu tetap harus menggunakan sunscreen karena memang sinar matahari ini tetap masuk ke dalam ruangan, dapat menembus kaca seperti itu. Jadi walaupun kita berada di ruangan, tetap harus menggunakan sunscreen karena kita tetap terpapar dengan matahari, walaupun tentu intensitasnya tidak sebesar saat kita berada di luar ruangan, tapi tetap harus menggunakan sunscreen. Nah, untuk treatment pencerahannya bisa beragam, tapi kalau untuk usia yang remaja itu ada facial, tetap awal saya pasti anjurkan facial karena itu treatment yang paling basic untuk membersihkan kulit. Kemudian baru dikombinasikan misalkan dengan ada juga IPL untuk mencerahkan atau auto roller untuk brightening. Juga kalau usianya sudah di atas 18 tahun kita dapat melakukan infus pencerah. Seperti itu. Kalau untuk yang dilakukan di rumah, bagaimana, dok? Pakai krim perawatan aja, dok ya? Ya, kalau untuk di rumah ya memang harus Rutin melakukan ya, dok ya? skincare rutin seperti itu. Karena sebenarnya di krim-krim perawatan juga kita sudah ada mengandung zat eksfoliasi yang dapat mengangkat lapisan sel kulit mati dan juga ada mengandung pencerah. Baik, terima kasih dokter. Ada Kak Nini S. Budiono nih, tadi angkat tangan, raise hand. Halo Kak Nini, kalau punya pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom Q&A ya. Lalu ada Kak Rayani Muharomah. Saya pernah melakukan brightening dan roller. Saat ini muncul bayangan hitam di sekitar pipi. Usia saya 47 tahun. Treatment apa yang tepat ya? Yang optimal. Saya juga belum pernah mencoba PRP. Apakah di usia 47 tahun ini cocok dengan PRP, dok? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, PRP ini sebenarnya efektif. Hanya saja biasanya sebelum tindakan, saya biasanya tanya apakah pasien ini mempunyai riwayat penyakit sistemik. Penyakit sistemik ini misalkan penyakit gula atau penyakit darah tinggi yang sudah lama gitu. Karena PRP ini kan menggunakan darah dok untuk serumnya, otomatis kualitas serum yang digunakan ini sangat tergantung dengan kondisi kesehatan pasien seperti itu. Untuk usia 47 ada kita lakukan PRP karena memang kondisinya pasien memang kondisi kesehatannya baik, kemudian pasien juga tidak merokok dan tidak minum alkohol gitu. Jadi dapat kita lakukan PRP juga. Boleh dicoba, biasanya pasien yang sudah mencoba PRP ketagihan juga. Ketagihan juga ya, dokter. Pokoknya yang sudah pernah kena perawatan dari estetika dokter Afandi pasti ketagihan ya, dok ya? Benar Biasanya. dok, benar sekali dok. Langsung, makanya nggak akan buat ketergantungan, enggak, cuman memang pasti senang gitu dok. Karena senang jadinya mau lagi, seperti itu. Baik dokter, terima kasih. Ada satu pertanyaan menarik nih dok, tapi dari teman kita di Instagram.
dari Kak Jen Rosa Rastani. Sekarang kan kita keluar rumah selalu pakai masker. Bukannya itu lebih bagus ya, karena tidak terkena paparan sinar matahari dibandingkan tidak memakai masker. Kok bisa kusam ya? Nah, Dok, bagaimana Dok tanggapannya, Dok? Nah, iya. Jadi memang benar penggunaan masker ini juga bisa melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Hanya saja kalau penggunaannya dalam jangka waktu yang lama, karena biasanya misalkan kita di tempat kerja itu paling enggak 8 jam, itu kan kita berada di tempat umum, kita akan selalu menggunakan masker kecuali saat makan dan minum gitu. Jadi penggunaan masker dalam jangka waktu lama inilah yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam, karena memang selalu tertutup dengan masker itu permukaan kulit jadi lebih panas. Kemudian sirkulasi udara di permukaan kulit ini juga jadi kurang lancar. Baik, semua pertanyaan sudah dijawab nih oleh Dokter Nona. Kita ucapkan selamat dulu ya Dok ya untuk pemenang pertanyaan terbaik hari ini, yaitu ada Kak Rayani Muharomah dan Kak Muhammad Rizky. Selamat ya. Nah, buat Selamat, Kedafren. Ya, baik. Karena pertanyaan juga sudah dijawab semua oleh Dokter Nona, juga sudah dijelaskan tadi secara lengkap oleh Dokter Nona. Nah, tidak terasa ya, karena kita sudah berada nih di penghujung acara. Sebelum pamit, kita punya quotes nih, Dok. Ya, apa nih Dok? Quotes-nya Dok? Temanya untuk hari ini nih, quotes-nya adalah glow is the essence of beauty. Kilau adalah inti dari kecantikan. Nah, itu tadi ya Dok, gimana cara mendapatkan kulit glowing ya Dok? Betul, dan supaya Kedafren bisa mendapatkan inti dari kecantikan itu, Estetika Dr. Avandi siap membantu memenuhi kebutuhan kulitmu. Jadi yuk langsung segera melakukan perawatan di Estetika Dr. Avandi. Baik dokter, terima kasih banyak ya dokter atas waktunya dan sudah banyak sekali nih sharing-sharing pengetahuan hari ini. Ya, sama-sama ya Dokter Dias. Terima kasih juga untuk Kedafren yang sudah menyaksikan Skin Talk kali ini. Betul sekali, terima kasih Kedafren yang setia menyaksikan Skin Talk hari ini. Dan jangan lupa tonton Skin Talk episode selanjutnya. Saya dan Dokter Nona pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat sore. Selamat sore.